Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma allimna ta'wilah wa faqqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan walhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini sengaja Habib bisa lanjutkan di luar jadwal karena 2 kali kita kosong ya. Kosong karena kesehatan. Nah, sekarang sudah mulai enak lagi suaranya agar supaya tidak terlambat pelajaran kita. Pagi hari ini kita lanjutkan para santri dan juga para pendengar di rumah. Surat Ali Imran ayat ke-9. Ayat ke-8 sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ayat ke-8. Nah, sekarang ayat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ayat ke-9. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Shadaqallahul adzim. Sudah Habib bisa jelaskan di pertemuan sebelumnya, ayat 8 dan ayat ke-9 ini adalah doa yang diajarkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan ini menjadi doa untuk kita semuanya. Ayat ke-8 yaitu doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang isinya adalah permintaan, permohonan agar supaya ditetapkan hati orang-orang beriman itu tetap dalam petunjuk Allah. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan engkau palingkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Kaitannya, Habib bisa ulangi supaya tidak lupa, kaitannya doa ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya menjelaskan tentang ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Orang yang tidak beriman kepada Allah, yang kufur kepada Allah, nah kalau dihubungkan dengan surat Ali Imran ini adalah siapa mereka itu? Siapa mereka itu yang tidak beriman kepada Allah, yang kufur kepada Allah? Siapa? Iya, siapa itu mereka? Asbabun nuzul surat Ali Imran ini. Nah, jangan lupa itu. Jangan lupa, karena Al-Quran itu selalu berkaitan dengan kronologis. Kalau kalian melupakan kronologis, maka kalian tidak akan bisa memahami ayat-ayat Al-Quran ini dengan baik. Jadi jangan pernah lupa kronologi mengapa Allah menurunkan surat Ali Imran.
itu selalu diingat, yaitu adanya kunjungan dari rombongan pendeta-pendeta yang berasal dari Najran, itu selalu diingat. Nah, Al-Quran terdiri dari ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang sudah jelas maknanya, dan juga ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang masih butuh penjelasan lebih lanjut. Bahkan terkadang manusia tidak mampu menerjemahkan ayat-ayat yang mutasyabihat. Orang-orang yang kufur kepada Allah, fi qulubihim zaigun, yang di dalam hatinya itu ada memang kecenderungan sesat, mereka itu lebih suka menggunakan ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang belum jelas maknanya. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan agar supaya kesesatannya itu seolah-olah dianggap sebagai kebenaran. Nah, sedangkan orang beriman itu lebih senang kepada ayat-ayat yang muhkamat. Karena apa? Ayat-ayat yang muhkamat itu ayat-ayat yang sudah pasti tentang hukum-hukum, jadi tidak perlu diterjemahkan macam-macam lagi. Sedangkan kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, orang yang beriman kepada Allah, pada saat dia masih punya kemampuan menerjemahkan ayat mutasyabihat, dia terjemahkan. Tapi pada saat dia sudah tidak mampu akal pikirannya, maka orang yang beriman itu mengembalikan pemahaman pengertian ayat mutasyabihat kepada Allah. Tidak diterjemahkan sesuai keinginannya sendiri, tidak. Itu orang yang beriman. Nah, orang yang beriman pada saat dia sudah betul-betul meyakini bahwasannya Al-Quran itu tidak ada isinya sedikit pun yang tidak benar, karena diturunkan oleh yang maha benar, maka orang yang beriman itu kemudian berdoa kepada Allah. Begitu loh, ini kronologinya. Setelah orang yang beriman itu meyakini dengan sepenuhnya Al-Quran ini adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah dan isinya sama sekali tidak ada yang tidak benar, isinya adalah kesempurnaan, maka pada saat dia sudah yakin, kemudian dia berdoa kepada Allah. Berdoa apa? Agar supaya hatinya yang sudah yakin itu jangan sampai berubah menjadi tidak yakin. Hatinya yang sudah beriman kepada Allah dan kepada Al-Quran itu jangan sampai kemudian berubah menjadi tidak beriman. Nah, itulah isi dari doa yang ada di ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan engkau palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah kami mendapatkan petunjuk darimu, setelah kami beriman. Karena apa? Karena orang beriman itu khawatir apabila hatinya kemudian dibalik oleh Allah, yang sebelumnya beriman kemudian menjadi tidak beriman. Jadi yang diminta oleh orang beriman kepada Allah itu apa? Pertama kali, apa yang diminta oleh orang yang beriman kepada Allah pertama kali? Apa? Iya, apa? Soal hati apa? Ketetapan hati. Itu loh, harus dipahami. Ketetapan hati. Supaya hatinya itu tidak bimbang, hatinya tidak berubah-berubah, jangan sampai menjadi orang pelin-pelan. Orang pelin-pelan itu bagaimana? Kalau katanya orang puger itu isuk dele sore tempe gitu kan. Nah, jangan sampai hati kita ini kemudian dibalik oleh Allah. Karena siapa yang membolak-balikkan hati?
Allah. Itu permintaan orang yang beriman. Jadi ayat yang ke-8 ini adalah permohonan orang yang beriman agar diberikan ketetapan hati dalam keimanan. Nah, ini yang diminta oleh orang beriman. Minta harta? Minta jabatan? Ini yang diminta. Kenapa orang yang beriman itu kemudian memanjatkan doa ini? Meminta agar hatinya ditetapkan dalam keimanan. Why? Kenapa? Nah, jawabannya ada di ayat yang ke-9. Nah, begitu cara memahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi tidak boleh sepotong-sepotong. Kalau sepotong-sepotong, maka bisa akan terjadi kesesatan. Memahami ayat Al-Quran itu secara kronologis, selalu nyambung itu ayat dengan ayat yang lain. Mengapa orang yang beriman memohon kepada Allah agar hatinya ditetapkan dalam keimanan? Jangan sampai berubah. Jawabannya adalah di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-9. Apa itu? Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau, jami'un nas, mengumpulkan seluruh manusia, liyaumin la raiba fi, pada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Oh, ternyata orang-orang yang beriman itu memohon agar hatinya diberikan ketetapan dalam iman, karena orang-orang beriman itu yakin bahwasannya besok Allah akan jami'un nas, mengumpulkan seluruh manusia. Kapan itu? Liyaumil la raiba fi, yaitu pada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hari apa itu? Hari apa itu? Ya, bisa disebut dengan yaumul mahsyar. Nah, ini yaumul mahsyar. Karena hari kiamat itu tahapnya banyak. Namanya hari kiamat, yaumul akhir. Tapi tahapan-tahapan apa saja yang terjadi, kejadian-kejadian apa saja yang ada di dalam yaumul akhir, nah itu banyak. Habib Isa kalau di kitab Akidati itu sudah menjelaskan itu secara gamblang. Yang kelas 2 sudah, yang kelas 1 belum. Rabbana, ya Tuhan kami, innaka jami'un nas, sesungguhnya engkau mengumpulkan kami ini seluruh manusia ya Allah, liyaumin la raiba fi, yaitu besok pada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu pada yaumul mahsyar. Pada hari semua makhluk, manusia, jin, semuanya oleh Allah dikumpulkan pada satu tempat yang namanya padang mahsyar. Orang yang beriman yakin itu. Orang yang beriman yakin hari itu pasti akan terjadi, pasti akan datang. Sedangkan orang yang kufur, orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka tidak yakin ini. Nah, karena keyakinannya orang-orang yang beriman, maka mereka itu minta agar hatinya diberikan ketetapan dalam iman. Untuk apa? Untuk menghadapi
Menghadapi apa? Menghadapi apa? Yaumin la raiba fih, untuk menghadapi datangnya hari yang tidak ada keraguan padanya. Untuk ini para santri dan para pendengar di rumah, jadi minta supaya hati ini ditetapkan dalam iman, itu tujuannya tidak ada lain. Orang-orang yang beriman itu sebagai persiapan, sebagai bekal untuk menghadapi datangnya yaumil la raiba fih. Nah, begitu cara memahaminya. Yaumil la raiba fih.